Judulnya Mas Febri. Judulnya dampak udang terhadap lingkungan di desa. Dampak tambak udang terhadap lingkungan di Desa Lombang. Nah, kira-kira menurut kamu yang memberikan dampak itu tambak udangnya atau limbah tambak udangnya? Limbah. Oke. Di sini kan kamu membahas limbah ya. Kira-kira kamu tahu nggak perbedaan antara limbah dengan sampah? Sepertinya sama. Sepertinya sama. Coba. Kalau limbah itu kan biasa sampah juga berkelanjutan, Hah? Terus? juga mengakibatkan dampak buruk bagi lingkungan. Ada nggak di peraturan itu? Kalau sampah adalah limbah atau sampah merupakan limbah dan lain-lain? Sampah bisa dikatakan limbah. Yakin kamu sama? Kalau misalnya ada yang mengatakan berbeda gimana? Mungkin nggak tahu juga. Jadi Mas, antara sampah dengan limbah itu berbeda ya. Kalau sampah itu memang adalah hasil tidak dari proses terlebih dahulu. Jadi apa yang kita gunakan dan tidak terpakai itu dikatakan sampah. Tapi kalau limbah itu adalah hasil yang tidak terpakai yang dihasilkan dari proses terlebih dahulu. Misalnya proses pengolahan ikan, itu limbahnya, itu hasil yang tidak terpakai itu dikatakan dengan limbah, bukan sampah gitu ya. Kemudian hasil dari kegiatan-kegiatan yang nantinya menghasilkan limbah seperti tekstil, nah itu hasil yang tidak terpakai itu dikatakan dengan limbah. Beda halnya dengan sampah. Kalau sampah itu tidak dari hasil proses terlebih dahulu gitu, tidak melalui proses. Jadi yang tidak terpakai itu tetap dikatakan sampah. Nah, kemudian kamu kan membahas tentang limbahnya, ya kan? Membahas tentang limbahnya. Ini di Desa Lombang kalau saya lihat. Nah, tapi kenapa di sini kamu mengatakan ada di Desa Poncosari, Kabupaten Bantul, Yogyakarta? Nah, ini gimana maksudnya? Mungkin salah penulisan atau di copy belum dirubah? Huh? Nah, maraknya budidaya tambak udang di Desa Poncosari. Kamu lupa nggak diubah ya? Hah? Jadi kamu Mas, biar gak ketara ngopi ya, dicek dulu, di Ctrl F dulu gitu. Terus ini ada Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia. Diuji di lab. Diuji di labnya. Di lab. Ini kan hasil tambak udang yang ada di Desa Poncosari kan? Yang diuji di lab di ini kan? Iya. Ya kan, di lab UI kan? Nah, kamu bilang ini tidak di Poncosari tapi di Lombang. Tapi kenapa kamu menulis ini di Poncosari? Di Lombang juga ada kasus seperti itu. Iya. Tapi ini kamu mengutip atau bagaimana ini? Juga mengambil dari sini. Hah? Juga ya hasil kopi itu. Kalau mau mengutip Mas, itu disertakan sumbernya di sini berdasarkan apa hasil penelitian. Kalau memang itu hasil penelitian, dicantumkan kamu mensitasinya di mana gitu. Mas, sebelum saya ke permasalahan, ya kan? Sebelum saya ke permasalahan, kamu melakukan ini menggunakan jenis penelitian apa? Jenis penelitian hukum itu kan ada beberapa ya. Salah satunya ada penelitian hukum normatif, penelitian hukum empiris, ada sosiolegal. Nah, kamu pakai yang mana? Hah? Di sini kamu subjek penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif, ya kan? Terus kamu menggunakan sumber data primer, data sekunder ya. Kamu pakai yang mana? Normatif atau empiris? Coba. Pakai normatif. Tahu nggak normatif itu yang seperti apa, Mas Febri? Nggak tahu. Jadi singkatnya, biar kamu cepat paham ya.
Kalau normatif itu yang kita analisis adalah normanya. Jadi kenormaan. Jadi itu yang menjadi ciri khas ilmu hukum. Kenapa ilmu hukum itu tidak bisa disamakan dengan penelitian sosial? Jadi kalau penelitian sosial itu kita mencari seberapa banyak, berapa persen, seberapa berpengaruhnya. Nah itu sosial. Tapi kalau hukum kita meneliti akan kenormaannya. Bagaimana normanya? Kalau ini mengatur seperti ini, kalau ini bertentangan dengan ini, akan seperti apa? Kalau misalnya ada norma yang bertentangan, kalau misalnya ada norma yang kosong, itu bagaimana penyelesaiannya? Menggunakan teori apa? Nah itu normanya, ya kan? Nah kamu di sini saya lihat sama sekali masih belum menggunakan bahan hukum, ya kan? Kalau di dalam penelitian normatif itu kita tidak menggunakan istilah data. Jadi di dalam hukum itu nggak ada yang namanya data, kecuali memang penelitian empiris, tapi itu termasuk ke dalam bagian sumber bahan hukum di primernya, data primer, sekunder, tersier. Nah kemudian di dalam penelitian hukum normatif itu nggak ada istilah data, tapi bahan hukum. Nah bahan hukum itu, bahan hukum primernya itu harus terdiri dari undang-undang yang dipakai untuk kamu menganalisis. Nah di sini kamu nggak ada undang-undangnya, Mas Febri. Mau pakai undang-undang yang mana kamu ini? Nah kita kan masalah hukum lingkungan, jadi kita tidak hanya berorientasi pada permasalahan-permasalahan lingkungannya saja, tapi kita juga melihat pada permasalahan hukumnya, tapi hukum lingkungannya gitu. Ada hukum pidana lingkungan, ada hukum lingkungan secara keperdataan, ada yang secara administrasinya. Nah yang kamu ini acuannya kepada hukum lingkungan pada ranah yang mana? Perusahaan. Iya, ranahnya yang mana? Perdata, pidana, administrasi? Pidana. Ya kira-kira yang menurut kamu memenuhi unsur-unsur pidana yang mana? Perbuatan yang mana yang kira? Perbuatan yang dimana tambah udah itu dibuang ke pantai. Itu memenuhi unsur-unsur pidana. Kalau misalnya itu diselesaikan menggunakan cara-cara keperdataan atau administrasi, bisa nggak? Bisa. Kenapa harus pidana? Coba berikan saya alasan kenapa harus diselesaikan dengan cara pidana. Karena itu sudah Memenuhi unsur-unsur pidana? ya, bisa. Sudah merusak sudah merusak pantai, merusak ikan-ikan. Terus? Sudah. Coba berikan saya aturan yang mengatur tentang itu. Saya lupa. Iya, di undang-undang apa? Dan merusak pencemaran laut. Pencemaran laut? Yang mana itu, Mas? Undang-undangnya yang mana? Hah? Lupa ini. Undang-undang atau peraturan menteri atau apa? Hah? Iya, peraturan apa? Peraturan pemerintah, peraturan menteri, nomor? Lupa. Mas, kamu beneran melakukan ini? Melakukan wawancara? Pak siapa? Pak siapa ya? Saya itu yang budidaya tambak. Kamu yakin wawancara beneran? Apa yang dihasilkan dari wawancara itu? Coba. Ya limbah pembuangannya dibuang kemana? Tentang pembuangannya dia dibuang ke laut. Terus? Kalau misalnya dibuang ke sekitar lingkungan di sana itu mengakibatkan bau Iya. dari hasil limbah itu. Mas, saya tanya, kenapa tidak tanya masalah hukumnya? Misalnya nih ya, Bapak, kira-kira usaha Bapak ini sudah memiliki izin tidak? Nah, apakah selama ini sudah ada evaluasi atau pemantauan dari pemerintah terkait usaha Bapak ini? Apakah selama ini ada laporan dari masyarakat terkait usaha tambak udang Bapak atau gimana? Nggak bertanya masalah hukum itu? Saya mungkin nggak ada ibu kalau kesana itu. Apanya? Kalau apa dari apa itu? Enggak, ini kan kamu wawancara. Wawancara.
Harusnya kalau kamu mau wawancara, pertanyaan kamu bukan seputar itu, Mas, tapi seputar masalah hukumnya. Nah, kamu di sini yang mau difokuskan apanya? Apakah masalah tanggung jawab pelaku usahanya, atau peran pemerintahnya, atau sanksi bagi pelaku pencemar lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas usaha tambak udang dengan limbahnya itu, atau apanya gitu loh. Nah, kita kan objeknya di sini kan memang adalah usaha tambak udang objeknya di sini, tapi yang kita kaji tetap permasalahan hukumnya, tidak terlepas dari permasalahan hukum kan. Nah, sebelum saya tanya ke rumusan masalah, saya jelaskan juga dalam merumuskan masalah terlebih dahulu kita harus tahu dulu yang namanya legal issue. Ya, legal issue atau isu hukum. Nah, isu hukum ini ada beberapa juga. Yang pertama ada kekosongan. Jadi aturan itu masih belum ada. Yang kedua, adanya pertentangan. Nah, pertentangan ini ada dua, ada inharmonisasi, ada insinkronisasi. Kemudian yang ketiga, norma yang sudah usang. Yang keempat, ada norma samar. Nah, dari banyaknya legal isu ini, kamu mau memilih yang mana? Kamu cari dulu undang-undangnya, aturannya. Kembali ke yang tadi, karena ini kita sifatnya adalah kenormaan, kamu cari normanya yang sekiranya menurut kamu ada ininya gitu. Setelah kamu dapat, baru kamu rumuskan masalah. Nah, masalah ini nanti dijabarkan di judul. Jadi judul dengan rumusan masalah itu harus sinkron. Nah, nggak bisa kamu menentukan judul terlebih dahulu tanpa kamu tahu masalahnya apa. Ya kan? Jadi masih bingung atau sudah mulai jelas? Sudah mulai jelas. Ya, yang bingung yang mana? Undang-undang yang harus dipakai. Nah, karena objeknya kamu di sini adalah masalah tambak udang, ya kan? Kamu bisa menggunakan undang-undang PPLH. Kemudian ada undang-undang tentang atau peraturan terkait tentang ini konservasi bahari, ya, konservasi bahari. Kemudian ada peraturan yang nanti terkait dengan kelautan. Nah, kalau ini kamu berbicara masalah penegakan hukumnya, ya, penegakan hukumnya, kemudian pertanggungjawabannya, kamu bisa menggunakan ranah pidana atau perdata sesuai yang memang kamu inginkan gitu penyelesaiannya. Nah, penyelesaian ini kan kamu berangkat dari adanya permasalahan dulu. Kamu nggak bisa bilang, oh ini bisa diselesaikan dengan ranah pidana, dengan ranah perdata, sementara kamu nggak jelas masih permasalahannya di mana. Kenapa kamu mau pakai menyelesaikan masalah itu dengan ranah pidana, perdata atau administrasi gitu kan ya. Nah, Mas, kira-kira rumusan masalahnya ini apa coba? Apakah kamu hanya mau bilang seperti ini? Iya, Bu, karena ini berdampak terhadap kesehatan, baunya sangat menyengat dan lain sebagainya. Hanya seperti itukah penelitian? Iya, kayak sedikit merusak ekosistem laut. Nah, Mas, kembali lagi ya, kita ke norma. Kalau itu normanya tidak ada, ya kamu yang teliti normanya, Mas. Yang harus kamu teliti adalah normanya. Itu kamu kaitkan dengan undang-undang yang berkaitan dengan itu. Biasanya di dalam undang-undang itu kan ada di atas itu ya, yang menimbang, mengingat. Nah, itu kamu cari undang-undang yang di atasnya. Itu adalah yang berkaitan di situ. Kamu cari dulu yang mendukung pernyataan kamu bahwa perbuatan itu adalah salah atau perbuatan itu adalah benar. Nah, itu baru penelitian hukum. Kalau penelitian yang seperti yang kamu bilang itu bukan penelitian hukum, Mas, tapi penelitian sosial, ya. Jadi jangan sampai nanti mahasiswa fakultas hukum nggak bisa membedakan antara mana penelitian hukum dengan penelitian sosial gitu ya. Jangan sampai dicampur adukkan, meskipun kita menganut aliran empiris misalnya, nggak apa-apa, itu kan sesuai aliran. Tapi kalau saya sendiri, saya lebih ke normatif, ya kan. Dan masing-masing dosen itu punya aliran, ya kan. Kalau saya aliran normatif, mungkin kamu aliran empiris, atau teman-teman yang lainnya juga ada yang empiris atau normatif. Itu selera sih, karena tiap orang itu menulis itu punya seni gitu ya.
Nah, ketika kamu menulis dan menuangkan pikiran kamu, nah itu kamu akan kelihatan di mana kamu akan menempatkan hukum, sesuai nggak, tercapai nggak tujuan hukum itu. Nah, yang ingin dicapai itu kan tujuan hukum, 3 tujuan hukum. Masih ingat 3 tujuan hukum itu? Baik. Keadilan, Ya, keadilan, terus kemanfaatan, yang ketiga kepastian. Jadi diingat-ingat ada 3 itu. Jadi kamu ya, yang pokok intinya ya mas, yang inti yang pengen dicapai oleh hukum itu 3 ini. Kamu jangan sampai lepas dari ini. Nah, kalau kamu lepas dari ini ya kayak gini nanti, kamu nggak tahu mau nulis seperti apa dan kamu bakalan jalan keluar arus gitu loh, nggak satu rel di dalam hukum gitu loh. Kalau kamu melihat seperti itu dan kamu berpikir bahwa oh ternyata penelitian hukum itu berbicara masalah data, terus menghitung, nggak ada di dalam hukum, penelitian hukum nggak ada yang menghitung, itu kuantitatif nanti, dan itu nggak ada di ilmu hukum, tapi di ilmu-ilmu di luar hukum gitu ya.